Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa Sayyidina Muhammadin man unzila alaihil Qur'anu fihi hudan wa nurun wa shifa. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kali ini kita akan mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Nabi Ibrahim ini adalah satu-satunya nabi yang paling sering disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. 69 kali nama Ibrahim disebut oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. 11 nama gelar keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka bismillahirrahmanirrahim, gelar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pertama disebut sebagai nabi, kedua disebut sebagai rasul, ketiga disebut sebagai khalilullah, keempat disebut ulil azmi, kelima disebut ummatan qanitan, enam disebut sebagai abdan syakiran, 7 disebut sebagai nabi al-mujtaba, 8 disebut nabi hanifan, 9 disebut nabi yang musliman, 10 disebut sebagai nabi lam yusyrik billahi abadan, 11 disebut sebagai imaman. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam kitab Aqidatul Awam disebut urutan nabi yang ke-7. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim nabi yang ke-6. 2 disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ibrahim termasuk Rasul. 3 disebut sebagai Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat disebut Nabi yang ulil azmi, yang mempunyai azimat, yang mempunyai kekuatan, yang tidak mempan dibakar api, yang tidak yang terus berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut dengan raja, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan sesuatu yang membahayakan. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kelima disebut ummatan qanitan lillahi hanifah, golongan umat atau seorang manusia super yang memang taatnya kepada Allah luar biasa. Kemudian yang keenam disebut abdan syakiron, hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan. 7 disebut al-mujtaba. Kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut al-Mustafa, Ibrahim disebut al-mujtaba. Kemudian yang ke-8 disebut oleh Allah sebagai orang yang hanifan, lembut, santun, berakhlak
berakhlak mulia, bisa membina rumah tangga. Yang kesembilan disebut oleh Allah sebagai nabi yang musliman, yang menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya, anak, istrinya, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan disebut yang ke-10 disebut lam yusyrik billahi abadan. Jadi semenjak kecil dia tidak kenal syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11 kana imaman, maka disebut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut sebagai imam, panutan bagi generasi seterusnya, panutan buat anak, istri dan keluarganya. Maka yang mendapat gelar sakinah, mawaddah, warahmah adalah Nabiyuna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pandai-pandainya dia, cerdik-cerdiknya dia dalam membina rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga seluruh anaknya beriman, bertauhid kepada Allah. Semua istri-istrinya beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua harta yang ia miliki, semua keluarga yang ia miliki diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, ikuti ajaran kakekmu yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam karena dia seorang manusia yang jalannya lurus, yang jalannya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, persis doanya Nabi Ibrahim, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yarsyudun. Ya Allah, aku menitipkan anakku di samping rumahmu ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku nanti sebagai penghuni rumah-rumahmu, masjid-masjidmu, dan mereka gemar menjalankan sholat. Dan jadikanlah ya Allah mereka manusia-manusia yang kau penuhi dengan rizki buah-buahan. Dan ya Allah, agar semua masyarakat, semua umat mendapat ilmu, mendapat kecerdasan dari anak-anak keturunanku. Subhanallah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lahirlah putra-putranya, lahirlah anak cucunya, lahirnya Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didhawuhi oleh Allah supaya mengikuti ajaran kakeknya atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka singkat cerita hadirin yang berbahagia, Nabi Ibrahim punya 2 istri, punya 2 keturunan. Dari dua istrinya, yang satu lahir bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan yang satu bernama Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Menurut cerita para alim, para ulama, Nabi Ismail yang menurunkan Bani Quraisy, yang menurunkan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishak yang seterusnya yang menurunkan dari kaum Bani Israel
dari kaum Bani Israel, yang dimana di Israel itu banyak juga keturunan-keturunan Nabi yang dari Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Maka sebenarnya dunia ini dipenuhi oleh anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya yang diterima oleh Allah kurbannya hanya kurbannya orang-orang yang baik, kurbannya orang-orang yang beriman, kurbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diteruskan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar, telaga Kausar. Al-Kausar, kebaikan yang banyak tanpa batas. Karena nanti Muhammad, semua anak keturunanmu aku sebar di dunia, di jagat raya ini. Umatmu akan aku sebar di jagat raya ini. Fasolli li rabbika wanhar. Maka mulai saat ini tegakkanlah sholat 5 waktu, tegakkanlah sholat sunnah. Wanhar, jangan lupa menyembelihlah kamu hewan kurban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang meledekmu, orang yang menghina kamu, orang yang menjatuhkan karaktermu, dia sendiri orang-orang yang akan jatuh atau dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam. Islam datang rahmatan lil alamin. Islam datang di bawah akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.